Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga semua rezekinya lancar. Amin. Semoga apa lagi? Yang baik-baik saja. Beberapa hari ini ada berita viral terkait dengan perundungan, pembulian. Ada seorang anak SMP di kelas dibuli oleh teman-teman sekelas, mengenakan helm, dihantami oleh teman-temannya lalu pingsan. Pernah melihat? 1. 2, sebelumnya juga viral. Ada foto seorang ibu berdampingan dengan seorang ibu yang kebetulan adalah istri presiden. Ya. Kalimatnya apa? Kalimat atau captionnya apa di sana? Pernah baca ya? B titik-titik rame. Ini 2 contoh terakhir. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir viral adalah seorang yang tidak mengenakan hijab atau jilbab, dikomentari gurunya, "Percuma kamu pintar matematika kalau tidak menggunakan jilbab." Pernah dengar? Macam-macam kisah-kisah itu. Poinnya adalah ada begitu banyak pembulian di sekitar kita. Bisa jadi kita korban atau kita pelakunya. Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara, komentar apa yang Bapak Ibu berikan kalau ada pembulian seperti itu? Kira-kira pembulian yang sekarang ini sedang marak adalah karena ada satu orang Kristiani yang sedang galau, mengafirmasi komentar salah satu ustadz yang mengatakan di balik jin ada, di balik salib ada jin kafir. Ya. Dan begitu banyak komentar-komentar miring negatif, ngejek, ngolok-olok dan selanjutnya dan seterusnya. Pembulian, olok-olok itu belum seberapa, ya. Dibandingkan olok-olok, pembulian, ejek-ejekan bukan berarti
main-main mengejek ya, tapi sungguh dihina, diejek yang dialami oleh Yesus. Ada 3 kelompok tadi yang membuli Yesus, merundung Yesus, mengejek Yesus, dan bahkan menghina Yesus. Yang pertama, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Pemimpin loh itu Bapak Ibu, punya jabatan, punya pengaruh. Apa yang mereka katakan? Injil mencatat begini, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Membuli, mengejek, selamatkanlah dirimu kalau kamu memang sebagai Mesias. Artinya kalimat-kalimat itu sebetulnya sebutan yang dikenakan oleh Yesus, tetapi mereka sendiri tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kata selamatkanlah dirimu artinya mereka tahu bahwa ada keselamatan yang dirindukan oleh banyak orang, tetapi mereka tidak mempercayai bahwa yang dia bully adalah pembawa keselamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut tadi prajurit-prajurit. Mereka mengatakan apa? Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Mereka itu mengatakan Yesus sebagai raja. Mengapa mereka menyebut raja? Mungkin mereka punya gambaran tentang raja. Mungkin banyak orang yang menyebut Yesus itu sebagai raja, tetapi kelompok prajurit ini tidak mengakui Yesus sebagai raja. Tetapi uniknya adalah ada satu kata yang sama dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Apa itu? Selamatkanlah dirimu. Artinya mereka semua juga tahu soal konsep keselamatan, tetapi mereka tidak mempercayai bahwa yang diolok-olok itu adalah pembawa keselamatan. Disebut oleh mereka raja. Dan yang ketiga siapa? Hello, penjahat. Dia mengatakan apa? Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Dari 3 orang kelompok ini, kata yang sama adalah selamat. Jika engkau Kristus, sekarang gelar itu diungkapkan oleh penjahat itu. Jika engkau Kristus, artinya konsep Kristus mereka tahu, dia tahu. Tetapi tidak mempercaya bahwa yang dia olok itu adalah sungguh Kristus dan pembawa keselamatan. 3 sebutan yang muncul dari mulut pemimpin bangsa Yahudi, prajurit dan penjahat. 1 soal Mesias, 1 raja, 1 Kristus. Konsep-konsep inilah yang mereka ketahui, tetapi mereka tidak menghidupinya dan meletakkannya pada sosok yang bernama Yesus. Artinya mereka tidak percaya, tetapi mereka sama-sama percaya soal keselamatan. Apa itu keselamatan? Ya, versi mereka sendiri-sendiri. Versi kita sekarang adalah hidup kekal, diselamatkan dunia dan akhirat. Itu bahasa umum, orang mengatakan itu. Dan sekarang kita merayakan Kristus Raja. Apa artinya ketika bacaan ini mempertontonkan Yesus yang digantung di salib dan dibuli oleh banyak orang? Artinya adalah Raja yang benar ini tidak meninggalkan kesengsaraannya, tidak meninggalkan penderitaannya, karena dia pengen orang yang dicintainya selamat, tidak melarikan diri. Dan dalam arti itulah kesengsaraan yang sekarang ini kita maknai. Kesengsaraan orang benar justru menyelamatkan banyak orang. Mengapa kita menyebutnya keselamatan orang benar? Lihat dulu, sebelum digantung di salib diadili di mana? Di depan siapa? Pontius Pilatus kan? Cuci tangan dia. Saya tidak menemukan kesalahan apapun orang ini. Sekarang hakimilah menurut hukummu sendiri. Hukum agama bukan hukum sipil, hukum adat. Dan melalui mulut penjahat satunya, Yesus dikuatkan. Ngomentari temannya yang sama-sama aja ya. Kita memang layak dihukum ya, tapi orang ini tidak. Orang ini tidak melakukan kesalahan apapun seperti kita. Artinya adalah Yesus ini benar
dan tidak layak kalau disiksa seperti kita. Kembali pada poin kesengsaraan orang benar inilah yang justru menyelamatkan banyak orang. Siapa itu? Kita. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita merayakan Kristus sebagai Raja semesta alam, Raja seperti apakah yang kita hidupi dalam diri kita? Apakah Raja yang diam begitu saja? Ataukah Raja yang tidak pernah menyelamatkan kita? Atau Raja yang biasa-biasa? Dialah Raja yang menanggung kesengsaraannya, meskipun dia tidak salah, tapi sungguh untuk keselamatan kita. Begitu banyak orang yang diselamatkan dan bersaksi karena percaya kepada Yesus diselamatkan. Meskipun banyak orang di sisi lain, kita juga seringkali mendengar orang yang lepas kandang, orang yang tidak lagi mempercayai Yesus karena kurang paham, atau tidak mau memahami, atau tidak mau belajar siapa Yesus. Seperti kelompok-kelompok tadi yang disebut, yang sudah mengatakan Mesias, Kristus, dan juga satu Raja. Semua berharap keselamatan loh ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita masih mau selamat, mari kita ikuti Raja yang berani menanggung sengsara itu. Maka kita pun satu sama lain ditantang. Beranikah kita? Andaikan kita dibuli, diejek, dihina ketika kita sedang memanggul salib, di atas salib, atau mengenakan salib di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang heterogen, yang berbeda dengan kita. Apakah kita lari? Apakah kita memandang salib, di mana di sana ada Raja yang benar, Kristus, dan juga Mesias, yang memberi keselamatan bagi siapapun? Untuk sampai ke sana syaratnya satu, percaya dengan akal Yesus adalah penyelamat kita. Kita hening sejenak.